Shalom Bapak Ibu semua. Bolehkah saya minta dengan hormat maju ke depan? Yuk yang di ujung sana mahasiswa STT. Yuk nanti kalau kalian gak maju ke depan, nanti satu sesi dengan saya. Yuk mari saya undang Bapak Ibu semua. Ayo mari pilar-pilar Tuhan. Saya mengerti bahwa pilar itu gak boleh, katanya geraknya gak boleh terlalu zigzag. Bukan pengertian, bukan dalam konteks duduk di sini ya. Yuk mari. Siapa di sini yang percaya bahwa di dalam diri saudara ada potensi supranatural? Amin ya. Even bahkan setiap kita dipanggil sebagai pilar, saudara bukan pilar biasa. Amin. Amin. Hari-hari ini di tengah banyak pergeseran, perubahan dan sebagainya, kita tahu ada begitu banyak di depan yang Tuhan sedang mau percayakan. Hari-hari ini kita sedang belajar mempersiapkan untuk masuk dalam Rock of Covenant. Kadang dibacanya cepat jadi Rock Covenant. Ya Rock Covenant perjanjian batu karang. Rock of Covenant batu karang perjanjian. Sama aja sih sebenarnya ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita. Boleh ditampilkan slide-nya. Beberapa hari ini, belakangan ini waktu saya sedang merenungkan banyak hal, tiba-tiba ayat ini muncul atau firman atau kata-kata ini muncul saudara. Yaitu gambar Bapa. Kita tahu bahwa sebagai pilar, salah satu yang Tuhan mau pulihkan adalah hati Bapa. Tapi ada yang menarik. Ada sebuah kalimat atau sebuah pernyataan gini. Tuhan mau sebenarnya apa yang di hatinya, apa yang dalam kerinduannya jadi kerinduan kita. Amin. Apa yang di hatinya jadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Gedung pesawat tempur itu kerinduan hatinya siapa? Tuhan. Lawatan terbesar itu kerinduan hati siapa? Tuhan. Masalahnya, apakah ini juga jadi kerinduan saya dan saudara? That's the point. Itu pertanyaan ya Bapak Ibu. Tidak banyak sejujurnya gereja Tuhan yang masuk inline dengan hatinya Tuhan. Tapi saya dan saudara dipanggil dalam sebuah barisan pasukan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan tuh kayak sekali lagi gini. Aku mau sebenarnya gambarku, gambar Tuhan itu dinyatakan. Benar-benar dinyatakan. Dan kita tahu belakangan kita dibawa masuk dalam 7 pintu gerbang. Orkestra, sebelumnya ada anggur manis dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, waktu saya merenungkan nih apa sih maksudnya ya? Saya gak tahu Bapak Ibu cukup mengikuti orkestra atau enggak. Saya sih percaya Bapak Ibu yang hadir setiap hari Sabtu, Minggu, Senin. Saudara ini kan bukan orang-orang yang gak ngikutin perkembangan lawatan kegerakan di Mahanaim. Artinya paling tidak kita punya bahasa yang mirip-mirip lah. Ya anggur manis, orkestra, lawatan, perjanjian dan sebagainya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah waktu saya merenungkan tuh Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kenapa sih Tuhan? Lalu tiba-tiba Tuhan kasih pengertian ini. Gambarku, kerinduan hatiku harus jadi. Dan ini yang sebenarnya dari awal Tuhan mau berikan pada saya dan saudara. Next slide. Ini kayaknya ada gambar yang salah nih. Oke. Oh ya, ini aja dulu deh. Segambar serupa dengan Bapa. Saudara pasti pernah baca ayat ini. Setuju? Dibilang apa? Tuhan mau menciptakan, menjadikan manusia yang menurut gambar dan rupa kita, rupa Tuhan. Supaya apa? Siapa yang berkuasa? Kita. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada keadaan ada perang, ada cuaca ekstrim, ada sebentar lagi ada pemilu di bangsa ini, ada ancaman krisis global, ada ancaman digital currency, mata uang digital. Ya mungkin saudara yang ngikutin perkembangan, ada ancaman yang sedang dibuat oleh elit global. Bahkan ada ancaman, ada virus baru yang mau dilepaskan.
Nah masalahnya gereja Tuhan di mana nih? Pasukan Tuhan di mana? Dan itu sebabnya kenapa kayak gini. Aku mau pasukan Tuhan berdiri dan jadi itu seperti yang di situ. Berkuasa. Amin. Dikatakan begini. Segambar dan serupa itu mirip saudara. Menyerupai. Mirip dan menyerupai. Itu baru manusia loh Bapak Ibu. Gambaran Bapak ke harusnya begini. Kalau dunia pengen lihat Yesus seperti apa, harusnya lihat anaknya dong. Setuju? Saudara, saya punya anak baru mau 7,5 tahun lah ya. Hari ini gak saya bawa. Dulu waktu lahir katanya mirip mamanya gitu. Mirip maminya istri saya. Wah, waktu saya dengar itu saya rada gak terima gitu. Kan gue bapaknya gitu. Udah sekian waktu berlalu, udah gak usah perlu pembelaan. One day, satu saat tiba-tiba beberapa orang mulai bilang gitu, kok lama-lama mirip bapaknya ya. Wah, seneng saya saudara. Gak perlu bikin presentasi, konferensi pers dan sebagainya. Orang lihat cara apa ya, gestur badannya, cara yang nggak tahu lah cara ngomong, pinternya gitu dalam anugerah Tuhan ya, dan sebagainya. Cuma ya kalau nari lompat-lompat tuh nggak mirip sama saya ya. Saya nggak bisa nari, nggak bisa lompat-lompat ya. Tapi minimal gini, ada yang dilihat orang dalam diri anak saya dan mewakili saya. Oke. Jadi saya berdoa begini Bapak Ibu. Hari-hari ini kenapa saudara dan saya dilantik jadi pasukan terdahsyat? Kenapa kita perlu masuk dalam Rock of Covenant? Karena dunia ini butuh melihat Yesus, butuh melihat gambar Bapa lewat hidup saudara. Amin. Saudara udah makan pagi? Coba lihat kiri kanan. Ada gambar Yesus gak di wajahnya? Ya, lihat dulu beneran nih, lihat. Coba kasih selamat ngomong. Mahasiswa STT ngomong ya, ngomong. Para pilar-pilar, engkau sudah jadi pilar yang mirip sama Bapa belum ya gitu? Atau engkau pilar yang nyebelin gitu? Ayo nyebelin. Oh nyebelin ya, bertobat saudara, bertobat. Saudara dan saya ini harus mirip sama Bapa. Amin. Nah, kemarin saya dengar Ibu Panglima khotbah gini. Beliau bilang beberapa leader tuh kalau khotbah mirip beliau. Saudara perhatiin deh, di Mahanaim beberapa atau cukup banyak yang pengkhotbah. Di Mahanaim pengkhotbah tuh stoknya banyak Bapak Ibu. Bentar lagi saudara ada, amin. Coba deh perhatikan dalam beberapa gaya pengambilan kata-kata, pengambilan kalimat, cara penekanan, stressing kata-kata dipenggalnya di mana, intonasi nadanya mirip-mirip gak? Mirip ya? Bener gak sih? Kok ya sewarna gitu. Jadi gini, kalau saudara gak lihat muka, gak lihat wajah, cuma dengerin suara aja, play, putar tuh Bahtera Media Network, klik, dengerin aja. Siapa aja yang khotbah, kok ya bahasanya sama, warnanya sama, yang diomonginnya sama. Betul gak? Kenapa? Karena ada yang mirip dari atas kita. Nah jauh lebih penting adalah saudara dan saya ini mirip sama Bapa kita di sorga. Amin. Oke. Jadi kalau dunia melihat si anak mirip bapaknya, jadi kalau saudara pengen merasakan the next rasa Jokowi, pilih siapa? Anaknya. Jelas ya, jangan pilih anak yang lain. Ya. Terserah mau disensor atau enggak, saya nggak tahu. Yuk lo iya dong. Saudara mau milih yang mirip-mirip berasa bapaknya, ya milih lihat siapa? Saudara mengerti? Yang mengerti yang belum mengerti harus mengerti. Oke, saya nggak mau kalah sama Pak Daniel Ferry. Saya tuh seneng banget sama Pak Daniel Ferry. Beliau kalau deklarasi ya, iblis saya minder, kupingnya sakit semua. Kenapa? Kencang banget. Saya di sebelahnya pengang gitu. Why? Karena beliau ini orangnya firm. Ya, saya suka banget. Dan saudara juga sebagai pilar juga harus punya kesukaan yang sama, deklarasi, penetapan dan sebagainya. Ada, amin. So pesannya adalah apa? Cari yang mirip bapaknya. Saudara ngerti maksudnya? Cari yang mirip bapaknya. Saudara, ini bukan pesan sponsor. Saya dapat firman ini udah berapa hari lalu. Enggak. Seriously. Ya, jujur li. Ini benar saudara.
Kenapa? Yang jauh lebih penting adalah biarkan dunia lihat Yesus dalam saya dan saudara. Jangan lihat gini loh, ya ini dalam nama Yesus gak terjadi ya. Rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi yang diomongin, cara mikirnya, cara bicaranya ya gak jauh beda sama yang si bolis gitu ya. Saudara ngerti ya? Ya gak bisa saudara, ada something wrong. Ya berarti saudara dan saya ini belum maksimal atau belum memanifestasikan gambar Bapa lewat hidup kita. Dan saudara, nah ini coba saya coba next slide. Satu lagi. Oke. Saudara, di Kejadian 5 ini yang menarik saudara. Beberapa waktu lalu saya lagi baca pembacaan Alkitab, nyampe lah di Kejadian 5. Bapak Ibu baca nih, di ayat 1 dibilang ini, inilah daftar keturunan Adam. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca sampai di pasal 5 itu ya, Kejadian pasal 5, itu nanti mulai Adam memperanakan siapa, sampailah di Nuh. Gitu isinya. Tapi yang menarik buat saya itu begini. Ayat 1 dibilang ini, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa, patokannya adalah Allah, Bapa. Oke, titik koma. Ini lompat ke ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar siapa di situ? Gambarnya gede atau kecil? Kecil ya? Beda nggak? Ada yang beda nggak? Saudara nggak nih? Ini ayatnya ada nih. Jadi kalau di kitab Roma 3:23 gini, karena dosa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosalah yang membuat saya dan saudara kehilangan gambar Tuhan. Itu sebabnya gak butuh waktu lama, anak ketiga Adam, ya anak pertamanya Kain bunuh Habel, Habel mati, Kain diusir. Yang dihitung keturunan Adam mulai dari Set. Dibilang begini, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam sekarang. Detik itu bukan gambar Allah lagi yang diturunkan dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Saudara bisa ngerti kenapa manusia rusaknya mengerikan? Karena iblis coba cut, dan biar bagaimanapun dosa tidak bisa nempel dengan Tuhan. Dosalah yang membuat semua gambar Tuhan dalam hidup itu tuh seperti ditutup. Sebenarnya dia tidak hilang, tapi ditutup. Dan saya berdoa gitu, saudara harus ngerti, kita ini harus ngerti, nggak ada lagi waktu buat jadi lemah, jadi melo, jadi putus asa, jadi miskin, tidak berpengharapan, tidak punya kuasa dan sebagainya. Kenapa? Itu bukan gambar Allah. Saudara ngerti sampai hari ini? Dunia harus bisa merasakan Yesus lewat saya dan saudara. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya perlu mengalami yang namanya kelimpahan. Amin. Saudara perlu mengalami yang namanya kesembuhan, supaya waktu kita ngomong sama dunia, mereka yang sakit dan berkata aku mau sembuh, come, lihat saya, ada Yesus dalam saya. Bukan bawa mereka ke manusianya, bukan. Tapi waktu mereka ketemu saya dan saudara yang dipulihkan, mereka datang menghadap, mereka ketemu Tuhan istilahnya. Oke. Hari itu Petrus Yohanes sedang khotbah di Serambi Salomo. Ada pengemis datang minta-minta. Petrus Yohanes bilang, padaku gak ada emas dan perak, tapi padaku ada kuasa, ada nama Yesus. Bangkit dan berjalan. Wah keren gak saudara? Siapa yang mau tuh? Ini memang kelasnya pilar gitu, tapi pilar yang heavenly realm harusnya. Kan Alkitab bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu heavenly hell. Saudara dan saya, Tuhan bilang gini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di, apa yang kita lepaskan di bumi. Kalau kita bilang yang naik misalnya, bukan misalnya, kami berdoa Presiden RI dan Wapres 2024 Pak Prabowo dan Gibran misalnya, bukan misal, jadi gitu ya, udah gak pakai misal. Ada amin.
Ada amin. Saudara, Pak Roy ini pesan sponsor. Terserah mau di sensor mau di apa nggak, Bu. Terserah lah ya. Tapi ini saya mau bilang gini, saudara dan saya bisa menetapkan. Kalau misalnya gini, minggu lalu saya ingat banget Bu Puji bilang hari Selasa hujan. Selasa hujan loh saudara. Persoalan kenapa nggak dilanjutin? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat kemarin ada KKR orang tua di sekolah Mahane. Memang saya doanya Jumat nggak boleh hujan, Jumat doang. Ya, yang lain boleh, nggak boleh banjir dan sebagainya. Cuma masalahnya kita kadang-kadang gini, apa iya sih? Saya waktu itu saya isi cawan lagi doa buat KKR orang tua. Kita kumpul nih guru-guru gitu ya. Sebelumnya saya tuh ngelihat ada tulisan di televisi gini, BMKG menyatakan kemarau itu akan berakhir di akhir bulan Oktober. Bahkan dikatakan 11 provinsi di Indonesia udah hujan, masuk musim hujan. Padahal saudara, di awal bulan Oktober ya, itu BMKG bilang gini, paling cepat El Nino ini berakhir Maret 2024. Saudara tahu mulai awal Oktober, mulai dari September kita kan anggur manis, orkestra, bla 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 bla. Tiba-tiba minggu lalu statementnya berganti. BMKG bilang Indonesia masuk musim hujan akhir Oktober, saudara. Waktu statement itu keluar di tulisan itu statement itu ditulis bukan oleh kita gitu ya, tapi dia ngikutin apa yang kita mau. Ya terus saya ngomong nih sama guru-guru, kok saya yakin ya bentar lagi hujan. Benar saudara, malamnya hujan. Dan buat saya ya amazed lah. Saya tuh benar-benar lihat hujan kayak wow gitu. Dan yang lebih daripada itu Tuhan mau berikan buat hidup saya, buat saudara, dan buat bangsa ini. Kenapa? Karena kita punya gambar Allah. Amin. Ya, coba naik ke atasnya dulu deh. Next slide yang tadi di atasnya, yang sebelumnya. Sebelumnya. Terus sekali lagi. Ya, saudara, ini ada janji Abraham, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dikatakan begini, karena engkau telah berbuat ayatnya bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri, kata Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini janjinya Tuhan buat Abraham. Tapi gak berhenti seperti itu. Dan dibilang apa? Dan membuat apa? Keturunanmu sangat seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara, yang terima janji siapa? Bapaknya Abraham. Yang nikmati janji sampai di keturunannya. Betul gak? Yang terima janji Pak Yusak, Angkong Yusak di Bahtera. Yang nikmati janji sampai saya dan keturunan saya dan keturunan saya dan keturunan saya dan seterusnya. Amin. 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 Yang terima janji Ibu Panglima. Yang nikmati gak cuma Ibu Panglima. Secara fisik beliau punya anak, Pak Joshua, Pak Stephen, cucunya ada Miel dan Elion. Tapi saya dan saudara terikat, terhisap dengan perjanjian. Kita pun keturunannya, dan kita berhak terima janjinya. Di Galatia dibilang ini, janjinya itu bukan cuma pada Israel secara fisik, tapi buat kita yang di dalam Kristus. Saudara, kita di dalam Tuhan punya hak buat itu semua. Dan Tuhan mau gini, manifestasikan buat dunia. Dunia harus tahu siapa saudara dan saya. Amin. Oke. Kenapa saudara? Ini yang Tuhan. Next slide. Slide keberapa itu ya? Next ya. Yesus mau memulihkan gambar itu, gambar diri Allah dalam diri kita. Oke. Saudara dan saya perlu tahu bahwa yang dirusak iblis, dia mau pulihkan. Waktu saya perhatikan ayatnya ya, kan Tuhan menciptakan manusia itu kan di Kejadian 1 ayat 28 ya, 27-28. Pemulihannya
Roma 8, 29, 30. Coba perhatiin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula apa? Menjadi serupa dengan saudara. Kalau bingung Bapak itu kayak apa, lihat Yesus. Dan dalam dirinya berdiam segala kepenuhan Allah. Ya. Dan dibilang gini, supaya kita yang dari semua itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Siapa yang mau sampai di titik engkau dan saya diangkat sampai dimuliakan? Amin. Saudara, waktu kita pilar ini belajar menggumuli perjanjian bintang. Ini ayatnya saudara. Saudara dan saya itu benar-benar dipanggil jadi bintang. Saudara, tidak mungkin seseorang ngerti dirinya jadi bintang kalau dalam dirinya gak pulih, saudara. Satu kali saya dengar statement begini dari Cristiano Ronaldo. Siapa yang tahu Cristiano Ronaldo? Dia berani bilang gini, I am the best. Saya ini terbaik. Saya ini terbaik. Kelihatannya sombong ya saudara ya. Iya, kayaknya sombong gitu. Tapi tau gak, lewat hidupnya satu kota namanya Madeira di Portugal itu diberkati sama dia. Kalau dia sombong, dia pelit, itu satu kota gak diubah. Bahkan dia memberikan banyak beasiswa buat anak-anak gak mampu. Karena ada orang yang terbaik, bintang. Saudara, itu dunia saudara. Satu lagi saya kutip nih, Usain Bolt. Tahu gak Usain Bolt saudara? Ini pelari yang memegang rekor tercepat 100 meter di dunia, 9,5 detik. 100 meter 9,5 detik. Berarti setiap 10 meter gak nyampe 1 detik. Setiap 10 meter gak nyampe 1 detik. Ini cepet banget saudara. Dan dia bilang begini, dalam top performance saya gak ada yang bisa mengalahkan saya. Oh ini kayaknya sombong banget ya, belagu gitu ya. Tapi ya benar saudara. Saudara dan saya, waktu saya dengar itu ya, iya ya, seharusnya saya berani bilang gini, sayalah pilar yang kuat, kokoh, tidak tergoyah. Saya diberkati, saya hidup dalam kelimpahan, saya memberkati banyak orang, saya memberi makan. Elon Musk, Bill Gates tunduk kepada saya. Harusnya kan begitu ya saudara. Saudara berani ngomong gitu? Kita tes ya. Hari ini ini kelas pengajaran Bapak Ibu. Coba ambil satu menit. Saudara declare siapa dirimu di dalam Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Oke. Ini serius, saya mau gini. Bapak Ibu jangan pikir ini gimmick. Enggak. Gini loh. Kalau Cristiano Ronaldo berani bilang I am the best, saudara harusnya berani bilang saya ini terbaik di bidang saya. Amin. Saya minta 1 menit. Yuk kita sama-sama declare. Musiknya kayaknya gak the best banget sih musiknya. Come on. Kiarapa, syakaralapa, semua keluarkan. Semua speak up. Semua ngomong. Semua yang di mesbah juga ngomong. Kiaralapa, saya adalah pilar yang diberkati berlimpah-limpah. Saya pilar yang kuat dan tidak tergoyahkan. Saya memberi makan ribuan, bahkan jutaan orang. Saya dibawa naik dengan sayap anugerah. Saya akan menyembuhkan ratusan bahkan ribuan orang dan membangkitkan semua kematian menjadi kehidupan terjadi di dalam hidup saya dan keturunan saya. Yuk semua declare. Kiaralabaya syakaralabaya. Mari mulai declare. Lebih kuat. Banyak generasi, banyak memburitkan orang yang tidak menghentikan, yang semakin kuat, yang semakin perkasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah pembunuh raksasa yang menghabisi setiap musuh-musuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah soko guru yang menopang setiap jemaat. Kami punya endless energy, boundless strength. Amin. Biar terjadi Tuhan seperti yang kami deklarasikan. Amin. Silakan duduk. Saudara,
Kalau saudara misalnya begini ya, nih ada Daniel, ya Daniel Pak Luki ada. Wah, saudara boleh dengan rendah hati saya mengundang. Ini contoh ya, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Saudara, siapa yang nggak kenal Pak Luki? Semua tahu, betul? Betul ya. Nah, ini Daniel ini, saya yakin banget di dalam hatinya, beliau ini bangga banget punya papa seperti Pak Luki, betul nggak? Betul ya. Dan karena dia ngerti papahnya siapa, dan Daniel bisa pergi kemana aja, dan cukup dia bilang gini, saya Daniel, anaknya Pak Luki Antonio. Semua udah. Oke, ini Daniel ini aja banget ya. Dan saya senang banget sama anak ini ya. Bahkan menurut saya kecerdasannya mungkin 2 atau 3 kali lipat dari papahnya sekarang. Kenapa? Dia menggenapi apa yang Yohanes 14 bilang ini. Yesus kan bilang sama murid-muridnya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan mengerjakan perkara yang sama seperti Yesus lakukan, bahkan lebih yang Daniel lakukan, lebih besar dari papahnya. Menurut saya papahnya pasti bangga banget sama Daniel. Bapak Ibu bisa lihat wajah Pak Luki dalam diri Pak Daniel. Ini ada Pak Daniel. Ya, bisa lihat. Ya, saya suka statementnya beberapa waktu lalu gini. Pak Luki itu kan sering banget mendoakan anak-anaknya. Ya, saking kuat doanya, pagarnya kuat banget. Sampai hari ini kurang ganteng apa saudara? Betul ya? Tapi sampai hari ini mereka bertiga menjaga kekudusannya. Saya nggak tahu mau sampai Tonis datang atau masih jomblo apa single juga. Masih single kan? Masih. Tolong doa yang kenceng ya. Thank you. Boleh kamu beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, dalam dirinya Daniel anaknya Pak Luki, itu semua kepenuhannya Pak Luki itu mestinya ada di hidupnya. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Ya, saya sejujurnya karena Pak Luki ya sudah dipulihkan dan sebagainya. Nah, orang tua saya ini punya orang tua galak, semi militer dan sebagainya. Sejujurnya ya, waktu saya dididik sama ayah saya, banyak marah sih yang keluar. Tapi begitu saya pulih, saya mengampuni papa saya. Sekian waktu kemudian, waktu saya pulih ya saudara, saya bersyukur ada hal-hal yang baik yang nurun dari keluarga, dari ayah saya. Yaitu apa? Daya juang. Daya juangnya gak gampang nyerah. Ya, bertanggung jawab. Ya itu buat saya bersyukur banget. Walaupun beliau ngajarinnya dengan cara yang salah, tapi dalam Tuhan sanggup merekayasa. Saudara pengen gak bikin Bapak kita di sorga bangga? Pengen ya? Pengen ya? Yuk jangan bikin malu Bapak kita. Saudara harus declare, dunia harus tahu siapa kita. Mereka butuh kita saudara. Mereka butuh. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya jadi pasukan Tuhan terdahsyat. Next. Oke. Kolose 2 ayat 9-10 bilang begini. Karena di dalam dia, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu, saya telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau Yesus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa, anak-anaknya apa saudara? Saya track balik dulu ya. Kita punya presiden Pak Jokowi, anaknya jadi apa? Anak presiden. Kalau anak presiden dapat fasilitas presiden nggak? Fasilitas keluarga dan sebagainya. Dapat. Penyertaan, proteksi, berkat, dapat nggak? Dapat. Kalau anak Tuhan, berarti kita dapat nggak? Dapat ya harusnya ya. Amin. Kalau Tuhan istilahnya gini, di sorga itu emas itu diinjak saudara. Di dunia aja emas dikalungin. Jadi kalau nanti saudara nyampe sorga, jangan malu-maluin ya. Kelesetan di lantai,
kerajaan sorga. Emas semua masalahnya. Iya gak sih? Satu kali saya pernah denger ini satu butir debu emas disapu aja dari sorga nyampe ke dunia gitu. Wah udah cukup debunya doang gitu ya. Iya. Tapi banyak kita nih menghabiskan waktu cari kekayaan. Seharusnya kebajikan, kemurahan mengejar kita. Kita gak perlu repot-repot nyari kaya. Karena apa? Destiny kita diberkati, dilimpahi. Tapi apa yang membuat kita belum sampai di sana, itu yang kita harus breakthrough, saudara. Ya mungkin habis ini Bu Santi akan sampaikan ya. Oke. Di dalam Kristus kita menerima kepenuhan Dia. Kita dipanggil untuk juga memerintah sebagai pilar. Saudara dan saya dikasih satu tanggung jawab memegang gunung pemerintahan. Hari-hari ini kita sangat perlu untuk sungguh-sungguh berdoa menetapkan siapa yang harus naik. Oke. Beberapa waktu lalu ada terjemahan yang buat saya menarik banget, yang di Matius 16 ayat 18. Yang ayat, kalau Bapak Ibu baca di versi yang biasa kan dibilang ini, apa yang kamu ikat di bumi kan terikat di sorga. Dalam terjemahan lain bilang, kita ini punya akses dalam dewan majelis ya, assembly gitu ya, menetapkan, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasih kuasa menetapkan. Mari pakai, saudara. Mari pakai itu. Sebagai pilar, jangan banyak ngeluh. Karena keluhanmu bisa jadi penetapan. Nah, repot, saudara. Apalagi di dalam sidang ilahi. Ya. Saudara dan saya dipanggil menetapkan. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita terima kepenuhan, dan Tuhan kasih itu di dalam saya dan saudara. Mari berdirilah, bersikaplah seperti penguasa, bukan rakyat jelata. Saudara dan saya dipanggil memerintah. Ya kelak nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Kemarin Sir Daniel bilang, salah satu akan menjadi menteri pendidikan. Amin. Kalau perlu nggak nyampe 1000 tahun dulu deh, dalam 7 tahun ke depan nih, saya nggak tahu ya. Tapi minimal saya jadi menteri pendidikan di Mahanaim Bahtera dan semua yang terkoneksi di dalamnya, di Indonesia dan seluruh dunia. Wah, kenapa saudara? Ini bukan sombong, bukan. Ini sebuah pengertian yang dalam bahwa ya kita dipanggil menetapkan. Kalau gambar ini pulih dalam hidup saya dan saudara, saudara saya tuh jalani hidup ini nggak lagi dengan minder, takut dan sebagainya. Saudara saya ini baru belakangan ini sih berurusan dengan ini semua. Ya, sekian belas tahun dalam perjalanan saya di Mahanaim, kenal Tuhan di mana. Sekian belas tahun tuh saya tuh takut, minder. Ya bolak-balik gitu, takut, minder, sombong, belagu, songong, gitulah. Ya, berzina, wah segala macam. Wah, yang jelek-jelek semua. Dan saya pikir gini, ya itu saya, enggak. Itu bukan saya. Itu bukan Petrus Roy Miller. Wah, nama saya ini satu kali saya didoain dikasih nama Petrus, Rock of Covenant itu. Tuhan, saya bilang Tuhan ini kayaknya saya mau ambil banget. Kenapa? Tiba-tiba satu kali salah satu pemimpin doakan saya bilang, nama kamu adalah Petrus. Wah, amin. Waktu itu saya nggak terlalu percaya, tapi hari ini saya bilang, Tuhan saya angkat lagi namanya. Kenapa? Yang Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat yang alam maut tidak menguasai, tidak bisa menembus, nggak bisa deket-deket. Harusnya itu jadi dalam hidup saya. Dan saya berkata waktu kemarin ngangkat core ID, identity, saya bilang, Tuhan ini Petrusmu Tuhan, ini saya Petrusmu. Tuh kemarin tuh saya dikasih kartu core ID tuh nggak tahu ya, itu kan random ya saudara. Dapatnya depth and balance, dalam dan seimbang. Kok bisa tahu ya? Pilar banget ya. Itu kan random dapatnya ya. Dia itu bukti bahwa Tuhan tuh nggak ngasal ngasih. Saudara masih pegang nggak core ID-nya? Angkat saudara ya, bawa gitu. Tuhan ini saya di hadapan. Ini yang kau tetapkan. Ya, amin. Oke. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Next slide. Dalam beberapa slide ke depan, saya coba list beberapa hal yang harusnya itu jadi buat ada di hidup kita. Kerinduan hatinya ada di dalam hidup saya dan saudara. Pertama, Dia Tuhan yang penuh belas kasihan. Saudara dan saya dipanggil juga harus menjadi orang yang berbelas kasihan.
Itu kenapa kita pergi ke provinsi, kita memberi makan orang miskin, kita menolongi orang-orang yang membutuhkan. Karena Yesus itu belas kasihan. Kalau saudara gak punya belas kasihan, ya berarti gambar apa yang ada dalam hidup saudara. Tapi mari yuk, pertama dia belas kasihan. Yang kedua, Yesus tuh berkeliling menyembuhkan, melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Saya dan saudara dipanggil untuk melakukan yang ini juga kok. Kalau ada tetangga yang sakit, saudara tawarkan dirimu, boleh gak saya doain? Ya, saya waktu itu pernah, ini sedikit pengalaman ya sama Pak Daniel. Ya walaupun pengalamannya ya buat saya sih lucu, tapi ya mungkin beberapa udah pernah dengar. Satu kali berapa tahun lalu ada anak murid kami yang meninggal, setrum saudara. Saya datang ke sana, kita waktu itu lagi sign and wonder tuh lagi masuk list pertama lah ya, belum ada kata-kata heaven realm. Sign and wonder, tanda-tanda mujizat. Saya sama Pak Daniel, emang dari dulu kita kayak sehati gitu. Hari itu gini, sir, dapatnya apa? Yuk kita praktek bangkitkan orang mati. Amin. Saudara kalau doain orang sakit sama membangkitkan orang mati, resikonya paling gede yang mana? Doakan orang sakit. Loh, bangkit. Kalau doain orang sakit kan cuma resiko dua kan? Antara dia sembuh atau mati. Kalau orang orang mati, kan kita nggak bisa bikin dia lebih mati lagi dari sebelumnya. Bener gak? Kan udah mati kan? Resikonya cuma satu doang. Saudara gak usah mikirin kemungkinan dia nggak bangkit. Udah pasti dia mati secara real. Kenapa kita nggak pikirkan kemungkinan bangkitnya? Bener gak? Nah hari itu saya sama Sir Daniel kita minta izin. Bapak Ibu, boleh nggak kami minta izin mendoakan supaya anak ini bangkit? Gila ya kelihatannya. Tapi itu kita berani. Terus orang tuanya siapa sih yang nggak pengen ya anaknya hidup lagi? Ya udah, kita minta izin hanya orang inti saja. Ya udah masuk. Saya ceritakan ini bukan buat apa, tapi ini pengalaman yang buat saya gini. Ya saya masih belum selesai di situ. Dan Tuhan mau itu terjadi. Hari itu kita doa, kita nyembah, dan kita lakukan segala macam. Bahasa roh, tumpang tangan. Ya sempat bergerak. Tapi karena hentakan kita ya gitu ya. Oh dia bergeraknya, ya saya nggak tahu gitu. Ada yang bilang, Pak, rohnya masih di situ, jiwanya masih itu. Wah, macam-macam lah. Ya puji Tuhan saudara, nggak bangkit. Tapi hari itu kayak ngebuka gini. Iya ya. Orang itu banyak hamba Tuhan yang sampai di level membangkitkan orang mati. Itu mendoakan orang mati bangkit itu bukan cuma sekali 10 kali, enggak. Kadang di orang ke 100 kali baru bangkit. Saya baru sekali udah nyerah kan. Itu bukan gambaran Tuhan banget gitu istilahnya. Dan mulai hari itu saya kayak gini, Tuhan, saya nggak berani sih sejujurnya, tapi saya mau lah. Ya, kalau saudara belum sampai ke sini, ya mari doakan orang sakit dulu deh. Ya, ada yang sakit doakan, tumpang tangan. Kalau saudara sakit, tumpang tangan. Tuhan, dalam nama Yesus terima kesembuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu gambaran Tuhan yang Tuhan mau ada hidupnya. Amin. Dikatakan berkeliling saudara, nggak mager. Dalam hal ini bukan pakai jurus pilar. Kan pilar harus tegak firm, nggak boleh jalannya. Nggak boleh pakai itu jadi alasan. Keliling mah keliling aja. Ya, saya kan pilar. Tinggal tenang. Bukan itu poinnya. Itu out of context. Jadi pilar-pilar, you must keliling juga gitu loh. Harus keliling, datengin. Kadang-kadang belakangan ini saya bertobat nih saudara. Sekian tahun saya jadi kepala sekolah, saya pernah bikin mata pelajaran leadership. Sekian tahun lalu saya offin. Kenapa? Ngerasa udah sibuk ceritanya. Kira-kira 2 bulan lalu saya bertobat, Tuhan. Waktu lagi bahas core ID ya, core identity. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak gini. Kamu berhenti ngajar kan? Kamu berhenti berdiri buat anak. Dan saya bilang, Tuhan saya mau balik lagi. Mulai hari itu saya datang, saya setting, saya minta jadwal ngajar. Saya nggak cuma ngajar di SD, saya ngajar di SMK. Saya juga mulai ambil waktu ngajar di rumah Shalom. Capek? Yes, capek. Physically iya. Kayak nggak ada waktu buat istilahnya. Ini bukan melebih-lebihkan, tapi gini. Waktu saya dan saudara tanda petik sibuk berkeliling, hampir-hampir nggak ada waktu buat berdosa sebenarnya. Tapi kalau kita bengong diem nggak ngapa-ngapain, nah di situ tuh mulai masuk. Tapi kalau saudara berkeliling, saudara tuh akan lakukan. Apalagi saudara berkeliling buat lakukan apa yang Tuhan mau. Gak ada waktu buat jadi lemes, lemah dan sebagainya. Dan itu yang hari-hari ini saya putuskan, Tuhan aku mau berkeliling. Saya datengin anak-anak,
Saya ajak ngobrol. Sekali lagi Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini pengajarmu, ini Petrusmu Tuhan. Aku mau berkeliling. Oke? Next. Menetapkan, tadi sudah dijelaskan. Saudara dan saya menetapkan. Ya. Yang selanjutnya memuridkan. Nah ini loh saudara. Tuhan tuh mau kita punya murid. Kemarin sudah dibahas. Yesus tuh punya murid. Masa anak-anak yang gak punya murid? Ya. Itu sebabnya hari-hari saudara dan saya, yuk balik lagi. Tuhan kau mau apa? Kau muridkan. Mari muridkan, gak usah banyak-banyak. Ambil 1-2 orang di sebelahmu, di keluargamu atau di kolega saudara. Kalau kemarin Ibu Panglima kasih contohnya gitu, yang paling yang lebih nggak ngerti atau lebih tanda petik lebih bodoh dari kita, ajari. Kalau saudara cari orang, kadang-kadang gini, saya ini pernah ada di masa-masa begini. Kalau kita memuridkan tuh cari orang yang potensial, nggak salah sih, nggak salah. Wah ini bagus nih jadi murid nih, ya. Tapi coba Bapak Ibu Saudara lihat, Yesus cari murid, nelayan, pemungut cukai, orang berdosa. Betul nggak saudara? Ini nggak masuk kriteria gitu loh. Kalau saudara nunggu orang yang punya potensi dulu, ya nggak jadi saudara. Tapi mari lihat dengan cara pandang Tuhan. Ini butuh dimuridkan. Ayo saya muridkan. Kan ayatnya nggak bilang ini. Karena itu pergilah jadikanlah sewangsa muridku yang bagus-bagus saja. Nggak ada ayat. Cari bahkan saya lihat begitu banyak orang yang dimuridkan Ibu Panglima adalah orang-orang yang tadinya sampah tapi diubah jadi permata. Termasuk saya ini 19 tahun lalu cuma orang yang minder, takut, wah miskin, belagu, songong dan sebagainya. Tapi ada seorang pemimpin ya, Miss Iren, Pak Sugi, yang sekian belas tahun lalu memutuskan mau mungut saya gitu. Ini kalau saya nggak dipungut saudara, saya nggak tahu nggak jadi apa-apa. Hari itu saya ingat banget, waktu itu saya masuk Mahanaim, beliau sedang mengandung hamil tua anak yang pertama, Yemima. Beliau tuh dapat ada cateringnya, saya masih ingat banget. Saya baru masuk itu, saya ngirit banget karena masih parah banget lah. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar saking ngiritnya saya, berkali-kali saya makan siang itu nggak makan siang, saya ngisi botol air minum dengan air, saya minum buat nahan ganjel. Satu kali ketahuan ceritanya. Saya nggak yang kayak gini, saya ini nggak, saya diam-diam. Tiba-tiba ketahuan aja. Lalu tiba-tiba beliau datang. Kamu mau nggak makan catering? Saya kaget. Beliau tuh lagi hamil tua. Harusnya butuh makanan. Tapi beliau lihat saya gini, ambil, makan. Saudara saya baru ngerti. Kemarin waktu Pak Joshua jelasin tentang pemuridan. Itu kayak ikatan pertama yang beliau buat terhadap hidup saya. Diikat dengan makanan istilahnya. Tapi yang saya tahu lebih dari sekedar makanan yang beliau lakukan buat saya. Beliau sedang mengikatkan perjanjian kepada hidup saya. 19 tahun yang lalu saya gak pernah lupa. Dan itu yang membuat saya berkata, Tuhan thank you. Bahkan di tengah keeroran saya, kesombongan saya yang berkali-kali berontak, ngelawan. Ini wajah saya kan kelihatannya wajah baik-baik ya. Ini dalam hati suka berontak loh saudara. Tetap ada. Tapi saya tahu beliau tidak menyerah. Beliau tetap memutuskan mengasihi saya. Saya masih ingat hari itu sekolah Mahanaim telat gajian. Something happen lah, ada sesuatu terjadi. Telat gajian, gak ada uang lagi. Saya masih ngekos, gak ada uang sama sekali. Tiba-tiba beliau datang. Kamu masih punya uang gak? Gak punya. Saya punya uang 50.000. Kita bagi yuk. Nih buat kamu. Saya juga gak punya uang. Uang saya cuma tinggal segini. Ini biar buat kamu makan. Wah itu gak pernah saya lupain. Never. Senakal-nakalnya saya jadi anak. Saya tahu Tuhan tuh taruh seorang pemimpin, seorang leader, seorang ibu, seorang bapak. Ya Pak Sugi itu saya masih ingat. Awal-awal dulu saya masuk Mahanaim, beliau yang ngajarin saya main bulu tangkis. Hari itu saya lagi ceritanya lagi putus pacar gitu. Ya, nelongso zaman itu ya masih wah parah. Beliau lah yang nemenin saya. Ayo main, ayo dikasih penghiburan. Ya maklum saya ini orangnya melankolis ya. Ini tiba-tiba Tuhan ingetin sekian belas tahun lalu. Iya ya Tuhan, saya ini buah dari hidup mereka. Jadi kalau harusnya kan gini ya, kalau saudara mau lihat Miss Iren Pasugi, harusnya lihat saya aja udah cukup ya. Benar ya, karena apa? Saya anaknya beliau gitu.
cara saya ngambil keputusan, cara saya berbelas kasihan. Sebenarnya semua yang saya pelajari itu turunnya dari mereka semua. Cara saya memandang masalah, bagaimana memutuskan harus A, harus B. Sejujurnya saya cuma copy paste aja dari mereka. Nggak tahu gimana tiba-tiba cara ngomong. Katanya sih, ya saya nggak tahu. Katanya kok kalau ngurus yang begini kok ya rada mirip ya sama pemimpinmu ya, nama Miss Iren. Ya saya tahu itu dari beliau. Gitu. Kadang-kadang ada yang gini nih sebaliknya. Pak Roy ini pelit. Kayak Pak Sugi enggak, Pak Sugi nggak pelit. Pak Sugi itu hitungannya jalan. Itu nurun juga ke saya. Hitung-hitungannya jalan. Ini nggak bisa begini, ini nggak bisa gini. Kok ya mirip ya? Ya bapaknya. Gitu. Bukan karena pelitnya, karena saya belajar ngitung ngurus yang benar gitu. Ya. Dan itu seharusnya nurun ke bawah. Kalau kita pulih. Amin. Next slide. Memberi makan, mengampuni. Saudara, hari-hari ini kita harus ngerti ini, memberi makan. Ada banyak dunia, ada banyak orang yang perlu kita beri makan. Saya masih ingat hari itu kita dapat yang perjanjian unlimited provision ya. Ada amplop tuh kalau nggak salah dibagi. Di dalam kantong tuh ada amplop. Amplop tuh bilang ini, ajak bawa semua orang untuk care, memberi pertolongan buat banyak orang yang membutuhkan. Hari itu saya dapat info ada anak SMK yang pemulung, benar-benar pemulung. Jadi tiap hari dia kerjanya bangun pagi jam 1 pagi sampai jam 4. Dia udah bangun untuk mulung dulu sebelum berangkat sekolah. Dia berangkat sekolah tuh jam 5 pagi naik sepeda. Rumahnya di daerah Bekasi Utara sana. Tiap hari. Dan tuh sepeda udah hancur, udah apa, tiba-tiba salah satu guru kunjungan, waduh rumahnya nggak layak banget. Terus saya bilang, "Sir, anaknya seperti," saya bilang, "beri dia sepeda, cari sepeda, kasih, bayarin, minta uangnya dari saya. Ayo kita, kalau nggak ada uang, ayo kita sama-sama. Uang SMK." Jadi ceritanya kita ini punya tabungan lah ceritanya. Berapa cari beli buat dia. Dan tiba-tiba tuh kayak nyadarin saya gini, ini yang udah lama saya nggak lakukan dari hati saya. Berbelas kasihan, memberi makan, menolong. Dan kemarin kakek orang tua, papa mamanya datang. Orang tuanya datang, maju ke depan waktu altar call, maju ke depan. Saya nggak tahu kalau ini bapak ibunya. Sorry to say ya bapak ibu, sorry banget. Wangi banget. Saya masih ingat sekian tahun lalu saya pernah ngelayani satu kelas. Mereka ini wangi sekali. Dan saya bilang, saya peluk, saya doain. Dan saya tahu ada something change dalam hati saya sekali lagi. Tuhan, saya ini udah terlalu lama ya egois, nyaman. Kelihatannya pelayanan, kelihatannya sibuk dengan kegerakan, tapi yang di sekitar saya nggak perhatikan. Ampuni saya, saya mau beri makan lagi. Mengampuni juga saya. Kemarin tuh saya ada satu kejadian anak-anak berantem sama teman-temannya. Dan itu ngeri sih sebenarnya. Kalau tuh sampai ke polisi, mungkin ke wartawan, mungkin akan viral. Tapi puji Tuhan gak jadi. Saya kumpulin mereka dalam kegeraman saya dan kegemesan saya sama mereka. Tuhan tuh cuma bilang gini, ampuni mereka. Ini anak abis berantem gak lama ketahuan mencuri. Tambah daftar listnya banyak. Terus tiba-tiba Tuhan tuh bilang, ampuni dia. Dan itu sekali lagi gak mudah saudara. Waktu hati kita, bukan gak mudah ya, waktu hati kita nih masalah, pengampunan itu gak bisa keluar. Itu sebabnya untuk kita bisa gambar diri, gambar Bapa pulih dalam hidup kita, ya memang kita harus beresin yang di dalam itu. Sampai akhirnya saya memutuskan, saya ampuni kamu. Kemarin ada anak yang lewat depan saya, ngomong kasar, ngomong kotor. Biasanya kalau saya ketemu anak-anak kayak gitu, yang keluar adalah satu sesi, bisa setengah jam, cuma ngomong gini. Tiba-tiba begini, oke nak, saya ampuni kamu, gak apa-apa, tapi jangan ulangi ya. Tiba-tiba dia bisa lihat wajah saya dengan wajah yang berbeda. Saya gak marah, enggak, tapi jangan ulangi lagi. Iya sir, makasih sir. Ada anak yang cabut, keluar sekolah gak pulang, keluar rumah juga gak pulang. Ya, saya panggil, saya udah mau marah nih. Tiba-tiba Tuhan bilang, ampuni dia luka dengan papanya. Saya bilang, saya gak marah sama kamu nak. Saya bilang, saya gak marah. Sekolah lagi ya. Saya bingung. Dia tatap saya, sir gak marah.
kamu butuh pengampunan, saya ampuni kamu, jangan lakukan lagi ya. Besoknya saya lihat dia semangat banget sekolah. Cuma karena pengampunan. Ya sederhana, pengampunan kadang gak keluar effort banyak kok, tapi yang di dalam ini harus pulih. Dan tiba-tiba saya lihat anak-anak ini mulai, beberapa mulai. Saya tahu ini masanya sih, ini masanya. Saya lihat anak-anak ini mereka mulai nyembah tuh dengan anak-anak di sekolah tuh mulai nyembah dari hati mereka. Karena ada bapak ibu gurunya yang terima mereka dan mengampuni. Dan saya lihat itu gambar Bapa yang harus dinyatakan buat mereka. Next slide. Next slide. Memberi makan, mengampuni, rela disalib, bangkit dari kematian, naik ke sorga dan memerintah. Saudara, Tuhan mau supaya kita juga sampai bahkan menyalibkan daging kita. Rela disalib buat banyak orang. Mungkin bukan naik ke kayu salib ya, tapi gini, potong semua kenyamananmu demi lawatan. Oke? Bangkit dari kematian. Yesus mau kita juga bangkit dari semua keterpurukan. Dan terakhir, ada satu titik saya dan saudara akan naik di puncak-puncak destiny. Kita memerintah. Tapi mari mulai cek di hidup kita. Apakah di dalam ini masih marah, masih apapun dan sebagainya yang kita perlu bereskan. Saudara, ada satu lagu yang hari-hari ini Tuhan ingetin. Ku menjawab Hineni. Di kata-kata ini adalah kata-kata begini, kerinduanmu kau ukirkan di dalam hatiku. Dan biar ini menjadi doa kita para pilar-pilar, supaya kita menjadi orang-orang yang di hati kita yang paling dalam kerinduannya diukir.